Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal banyak orang yang menyamakan smartphone itu seperti pisau. Katanya bisa dipakai baik dan bisa dipakai buruk, itu bergantung penggunanya. Benarkah demikian? Kita akan bahas di tempat ini, di waktu ini. Ya, teman-teman, hari ini saya ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya terakhir ke sini tahun 2010 ya. Waktu itu masih ada hotel yang ada, masih Hotel Ataya, itu yang paling bagus rasanya. Sekarang udah banyak sekali hotel di tahun 2022 ini, ada Hotel Karo, ada Swiss Bell, ada macam-macam. Kendari ini jalanan yang besar di kota-kota ini, tetapi waktu itu rasanya saya sepi sekali, dan sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Suara bunyi murota, saya akan hentikan dulu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan kemarin yang sempat tertunda ya. Saya hari ini ada di Kendari. Kita akan bahas yang kemarin, apakah benar bahwa smartphone, gadget itu bisa disamakan dengan pisau. Seringkali orang mengatakan gadget itu hanya benda mati seperti pisau, bisa digunakan baik dan buruk, bergantung penggunanya. Bisa dipakai untuk membunuh, bisa dipakai untuk masak. Apakah benar seperti itu? Sekarang saya mau tanya, teman-teman pernah megang pisau nggak? Pernah kan? Setelah megang pisau, ada nggak perasaan jadi pengen bawa pisau itu kemana-mana? Ke kamar mandi, ke kasur, ke mobil, jalan-jalan, ke mall. Pernah nggak? Enggak kan? Setelah megang pisau, ada nggak perasaan teman-teman jadi pengen menatap pisau itu lama-lama? Ada nggak? Enggak kan? Orang gila natap pisau lama-lama. Setelah megang pisau, ada nggak perasaan teman-teman jadi pendiam setelah megang pisau? Ditanya sama anaknya, ditanya sama suaminya, ditanya sama istrinya, jadi pendiam? Tidak kan? Ya, beda nggak saat kita megang smartphone, gadget? Beda kan? Sebentar, ada ibu-ibu lewat dulu guys. Jadi apakah benar smartphone bisa disamakan dengan pisau? Bisa digunakan baik dan buruk? Tidak, tidak ada orang yang jadi pengen bawa-bawa pisau ke mobil, ke WC, ke kamar mandi, ke kasur, ke mall. Tidak, sambil jalan kaki, tidak. Tapi smartphone bisa dibawa sambil jalan-jalan. Jadi tidak bisa teman-teman smartphone disamakan sama pisau. Tidak bisa gitu. Yang kedua, smartphone itu punya konten, pisau nggak punya konten. Pisau itu tidak punya keinginan. Kalau smartphone isinya, kontennya punya keinginan. Apa keinginan pisau membunuh kita? Enggak. Apakah keinginan pisau ingin menghabiskan waktu kita lama-lama sama pisau? Tidak. Tapi konten dalam smartphone punya keinginan. Keinginan smartphone apa? Konten-konten smartphone itu apa? Salah satu yang paling hebat yang membuat kita kemudian bisa betah berlama-lama menggunakan smartphone, yaitu media sosial. Ya, media sosial, benar. Nah, ketika kita pakai YouTube, pakai Instagram, pakai TikTok, pakai berbagai macam platform media sosial, kita ngasih uang nggak ke Instagram? Kecuali di YouTube Premium ya. Kita ngasih uang nggak
ke YouTube yang biasa, kita ngasih uang nggak ke TikTok? Kalau TikTok nggak ngambil uang kita, kalau kita nggak ngasih uang sama mereka, apa yang mereka ambil dari kita? Apakah mereka memberikan layanan ini gratis? Tidak. Kata para ahli teknologi, kita menggunakan TikTok, Instagram, Twitter, Google, dan seterusnya itu seolah-olah gratis, padahal enggak. Ya, mereka memang tidak ngambil uang kita, mereka memang tidak ngambil duit kita. Tapi apa tahu nggak yang diambil yang lebih besar? Umur kita, ya, waktu kita. Makin kita lama-lama menggunakan media sosial, makin untunglah industri yang memproduksi konten itu. Ya, jadi tujuan mereka adalah, kata para ahli teknologi, changing your behavior, merubah perilaku kita, changing how you think. Ya, makanya polarisasi makin sering terjadi dan seterusnya. Maka makin lama menggunakan media sosial, makin untung mereka. Kenapa? Karena ketika waktu kita dihabiskan lama-lama, maka kita akan lebih punya peluang lebih banyak untuk dipapar iklan. Jadi yang diambil lebih dahsyat lagi, bukan umur kita, bukan uang kita, tapi umur kita. Tiba-tiba scroll sana, scroll sini, nggak kerasa sudah habis 1 jam, sudah 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Maka karena mereka berkompetisi untuk menarik perhatian kita, ya, dibuatlah durasi yang tidak lama-lama. Kenapa? Karena orang sekarang tidak bisa berjam-jam nonton. Kenapa? Karena terlalu banyak tawaran. Maka yang 20 detik lebih laku seperti TikTok. Maka Instagram bikin namanya Reels, YouTube bikin namanya Short, ya, semacam itu. Karena ya perhatian kita harus dipecah-pecah, harus banyak gitu. Dibandingkan satu lama, lebih baik sedikit-sedikit tapi banyak, ya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu polos mengatakan bahwa gadget itu seperti benda mati. Smartphone itu seperti benda mati, ya, yang bisa digunakan baik dan buruk untuk penggunanya. Konten-konten smartphone seperti media sosial itu tidak begitu saja secara polos menyerahkan terserah penggunanya. Tidak. Mereka dengan artificial intelligence dan algoritmanya kemudian justru, ya, tidak sadar mengendalikan pikiran manusia, ya, mengendalikan perilaku manusia. Mereka tidak menyerahkan sama penggunanya, justru mereka mengatur penggunanya. Akibatnya, ya, sebagian orang tidak bisa lepas dari robot itu, tidak bisa lepas dari kecerdasan buatan itu. Gimana caranya? Sebagian manusia itu di mana-mana terus aja terpaku. Malam minggu family time, rumah makan penuh. Bukannya family time, yang terjadi adalah gadget time. Ya, sebagian orang di tempat wisata bukan menikmati tempat wisatanya, tapi lebih banyak screen time-nya, semacam itu. Tentu kita boleh menggunakannya, smartphone dan seterusnya, tetapi ingat, ini bukan untuk menguasai hidup kita, tapi kita menggunakan mereka untuk produktivitas sebaik-baiknya, dan bukan menghabiskan waktu terus-terusan di depan mereka. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.